Sebuah gudang penyimpanan alat penangkap udang di Cirebon, Jawa Barat terbakar. Selain gudang, api juga menghanguskan 4 unit mobil. Api dengan cepat menghanguskan gudang penyimpanan alat tambak udang di Desa Bungolor, Kecamatan Kapetakan, Cirebon. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya menyelamatkan mobil yang ada di sekitar gudang. Namun sayangnya 4 unit mobil ludes dilalap api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Pas saya datang ke sini pukul 19.30, awal api dari belakang. Dari belakang gudang? Itu karena apa? Kemungkinan sih ada yang bakar-bakar nih ya, anak kecil ini. 9 balita dan seorang bayi berusia 5 bulan terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sang bayi tertular dari ayahnya dan saat ini tengah menjalani isolasi mandiri. Satgas COVID-19 Kabupaten Indramayu merilis informasi 9 balita dan seorang bayi berusia 5 bulan terkonfirmasi positif COVID-19. Balita dan bayi tersebut berasal dari sejumlah daerah di Kabupaten Indramayu. Bahkan bayi yang berusia 5 bulan tertular dari sang ayah yang sebelumnya kontak erat dengan kasus konfirmasi positif. Sementara dari 9 balita yang terkonfirmasi positif, hanya 1 yang menunjukkan gejala, sementara sisanya termasuk orang tanpa gejala. Balita yang bergejala kini menjalani perawatan intensif, sementara balita dan bayi tanpa gejala jalani isolasi mandiri. Hingga saat ini tercatat 77 pasien positif COVID-19 yang menjalani perawatan di Kabupaten Indramayu. Satgas juga gencar melakukan swab dan razia disiplin protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Dan bagaimana kondisi 10 bayi yang terpapar COVID-19 di Indramayu, Jawa Barat? Sudah bersama kami ada Dr. Deden Boni Koswara, Jubir Satgas COVID-19 di Kabupaten Indramayu, juga selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Selamat siang, Dr. Deden. Selamat siang, ya. Baik, ya. Dokter, hingga saat ini bagaimana kondisi dari ke-10 balita yang terpapar COVID-19? Jadi saya sampaikan itu bahwa untuk balita yang ada adalah data yang dilihat dari bulan Maret, April sampai sekarang itu ada 10 balita. Dan yang terakhir adalah bayi yang berumur 5 bulan. Dan kondisinya mereka untuk bayi itu dalam kondisi simptomatik atau tanpa gejala. Baik, Dr. Deden, berapa range usia dari balita yang terpapar ini? Itu balita yang dari yang paling muda itu 5 bulan dan kemudian yang paling sekitar kurang dari 5 tahun, mohon maaf hampir 5 tahun. Dari 10 bayi ini rata-rata ya tertular dari siapa? Yang paling banyak ini adalah dari anggota keluarga ini, ada yang darinya, ada yang dari ayahnya, kemudian juga ada dari suaminya, juga ada yang dari ayahnya. Kemudian bagaimana dengan asupan ASI-nya yang selama ini memang harus diberikan kepada sang bayi? Seperti apa, Pak? Seperti kita tahu yang dirilis oleh WHO memang untuk penularan dari seorang ibu yang menyusui kepada anak atau sebaliknya, itu pada bayi yang menyusui tetap diberikan ASI. Dan tapi dapat menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker dan ini juga selalu mencuci tangan pada saat melakukan menyusui kepada bayi. Baik, nah ini pengawasannya seperti apa, Pak, ketika memang bayi yang 5 bulan ini juga masih membutuhkan ASI tapi terpapar corona untuk menghindari penularan ke ibunya juga? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa tujuannya memakai masker dan kemudian mencuci tangan dan juga menjaga daya tahan tubuhnya dengan baik, seperti istirahat dan makan teratur. Dan kami juga memantau teman-teman dari puskesmas, memberikan edukasi dan juga termasuk kondisi dari si ibunya maupun si bayinya. Sampai hari ini kami laporkan kondisi dari ibu dan bayinya alhamdulillah baik. Baik, kemudian untuk kelanjutan penanganan dari pasien bayi tersebut seperti apa, Pak? Selain mungkin pemisahan begitu antara ibu dan si bayi, apalagi yang dilakukan, Pak? Seperti di sini tidak ada pemisahan, ibu tetap menjaga bayinya dan tetap menyusui bayinya.
dan menjaga kondisi tubuh siswa dan juga tubuh bayinya baik, dan ibunya atau keluarganya tetap kontak dengan kami petugas kesehatan untuk memastikan kondisinya tidak sampai ada gejala atau timbul hal-hal yang menimbulkan penyakit yang lebih berbahaya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Deden, juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Indramayu sudah bergabung bersama kami di News Siang. Pemirsa, angka kematian yang tinggi membuat ketersediaan makam khusus pasien COVID-19 di Depok, Jawa Barat menipis. Sebagai antisipasi, Pemkot Depok akan menambah lahan khusus seluas 1,2 hektar. Persediaan makam yang menipis terjadi di TPU Kalimulya 3, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Di TPU ini hanya tersisa 130 makam untuk jenazah pasien COVID-19. Diperkirakan 2 bulan ke depan pemakaman khusus jenazah COVID-19 ini akan penuh. Jika TPU Kalimulya 3 penuh, Pemkot Depok akan menambah area pemakaman di wilayah Tapos. Nantinya area pemakaman seluas 1,2 hektar tidak hanya digunakan untuk jenazah pasien COVID-19, namun juga digunakan sebagai pemakaman umum. Pemerintah Kota Depok menyiapkan lahan untuk mengantisipasi minimnya tempat pemakaman jenazah. Lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan Ibu Eti Suharyati. Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Selamat siang Ibu Eti. Ibu Eti, ini 1,2 hektar lahan yang disiapkan di Tapos sudah bisa digunakan? Sudah mulai digunakan mulai tanggal 20 Maret kemarin. Kita sudah buka. Sudah dibuka sejak tanggal 20 Maret kemarin ya Bu. Persiapannya hingga kini seperti apa Bu yang menggunakan makam tersebut Bu? Apakah banyak Bu? Jadi kita buka 20 Maret, kemudian 20 April kita mulai operasionalkan. Karena di sana harus dibangun jalan, kemudian ada pohon yang harus kita buka, kita tebang. Nah, sampai saat ini lahan tersebut sudah dioperasionalkan dan sudah memakamkan 53 jenazah. Baik, dari pembukaan lahan baru ini apakah memang sebelumnya ketersediaan lahan pemakaman ini memang sangat kurang atau membludaknya pemakaman begitu untuk saat ini? Jadi pembukaan lahan ini karena kita membagi zona dalam 3 zona, yaitu timur, tengah, dan barat. Nah, khusus wilayah timur, ini kekurangan lahanannya memang terbatas. Karena memanfaatkan TPU yang ada sudah sangat tidak memungkinkan lagi. Sehingga kita buka lahan baru, lahan Tapos. Sedangkan Kalimulya ini masuk di zona tengah. Ada 3 jenazah, ada 3 TPU di zona tengah, dan 2 di zona barat yang kita optimalkan untuk COVID maupun umum pada saat ini. Baik, memangnya saat ini berapa rata-rata per hari jenazah COVID yang dimakamkan Bu? 2 sampai 3. 2 sampai 3 itu setiap harinya Ya, pasti jenazah, ada? ya. Itu minimal Bu? Itu maksimal. Maksimal ya? Bagaimana dengan jenazah dari luar kota Depok Bu? Apakah memang bisa juga dimakamkan di tempat ini Bu? Ya, jenazah dari luar sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2012 tentang pengelolaan pemakaman umum, ini dimungkinkan untuk jenazah dari luar. Namun kami sangat selektif sekali mengingat kemungkinan ke depan pertambahan lahan untuk TPU ini juga sangat sulit gitu. Karena kita tersebar di hampir semua kecamatan dan jumlah luasnya juga sangat terbatas. Baik, untuk kapasitas makam baru ini seperti apa Ibu Eti? Kapasitas pemakam baru ini sebenarnya 2 hektar dan baru kita operasionalkan tahun ini yaitu 1,2 hektar. Daya tampungnya lebih kurang 6.000 makam. Artinya masih ada sisa makam yang memang belum digunakan Bu ya. Kapan rencananya nanti akan digunakan Bu dari 2 hektar tadi yang Ibu katakan? Ya, nanti kita lihat Pak, kalau memang sudah 1,2 ini sudah maksimal digunakan, baru nanti kita buka lagi sisanya untuk cadangan ke depannya.
Baik. Terima kasih Ibu Eti Suharyati sudah berbagi informasinya bersama kami di iNews Siang. Selamat siang, Bu. Pemirsa, sebuah makam yang muncul tiba-tiba di pinggir jalan di Boyolali, Jawa Tengah membuat heboh warga yang melintas. Makam palsu ini sengaja dibuat untuk mencegah warga setempat yang sering membuang sampah sembarangan. Pemandangan berbeda terlihat di tepi jalan flyover Ngemplak Boyolali, Jawa Tengah. Secara mendadak muncul sebuah gundukan tanah menyerupai makam atau kuburan lengkap dengan payung dan bunga. Makam palsu ini sengaja dibuat oleh sekelompok warga peduli lingkungan yang tergabung dalam Raspala atau ras pecinta alam. Tujuannya untuk menakut-nakuti warga yang suka membuang sampah sembarangan. Cara nyeleneh ini dipilih karena cara lain terbukti tak ampuh. Mereka pernah memasang spanduk bertuliskan larangan membuang sampah, juga memasang kamera pengawas, namun nyatanya sampah tetap menumpuk. Hingga 1 gerobak setiap minggunya. Ya, karena tempat ini dijadikan untuk tempat pembuangan sampah, Pak. Jadi kami prihatin dengan keadaan tersebut. Kami harap dengan diberikan makam palsu ini, warga tidak membuang sampah di sini lagi. Selain membuat kuburan palsu, kelompok Raspala juga memasang spanduk baru. Dengan mengusung cara-cara mistis ini, mereka berharap warga akan takut dan berhenti membuang sampah di lokasi ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tatar Hamantah, iNews melaporkan.